Polri yang presisi. Ketetapan MPR nomor 6/MPR/2000 mengenai pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Negara Indonesia sesuai dengan peran serta fungsi masing-masing. Dokumen resmi ini secara konferensif menjelaskan dan menegaskan kembali peran utama TNI dalam bidang pertahanan negara, sedangkan Kepolisian RI dalam bidang pemeliharaan keamanan negara. Ketetapan ini sangat diperlukan sebagai payung hukum pemisahan TNI dan Kepolisian RI agar lebih tercipta iklim kerja yang jelas sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing sehingga nilai serta tujuan demokrasi Indonesia dapat tercapai. Yang jadi pertanyaan, masih patutkah misi suci itu kita cuatkan jika sejumlah oknum kepolisian masih saja berulah dan bersikap arogan? Fakta itulah yang terungkap dari hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting yang dilakukan pada 31 Juli hingga 2 Agustus 2021. Dalam survei tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap Polri hanya 58%, sementara yang mengaku tidak percaya terhadap lembaga ini sebesar 38%. Angka kepercayaan tersebut terhitung paling kecil jika dibanding dengan lembaga penegak hukum lain yang turut disurvei. Lembaga pengadilan menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya, disusul Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan. Paradigma baru yang coba ditawarkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sepertinya hanya mudah terucap namun abstrak di kehidupan instansi kepolisian. Bahkan pandangan ini sepertinya diamini masyarakat Indonesia dengan turut menyarankan agar Kepolisian Republik Indonesia diganti dengan Satpam Bank yang dinilai lebih humanis dan mengayomi. Harapan atas transformasi di tubuh Polri yang sudah 9 bulan berada di pundak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sepertinya belum menunjukkan hasil yang maksimal. Mimpi Listio, wajah baru Polri sebagai bagian dari lembaga penegak hukum yang presisi, yang dapat lebih humanis, mengayomi dan transparansi, seperti dikangkangi dengan sejumlah fakta kasus oknum kepolisian di lapangan dalam kurun waktu 9 bulan setelah pelantikan Kapolri. Sebut saja kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum kepolisian di Maluku Utara pada bulan Juni 2021. Seorang oknum polisi yang semestinya mengayomi masyarakat malah melakukan tindakan cabul. Ironinya, pemerkosaan itu dilakukan pada wanita remaja di bawah umur di kantor kepolisian Polsek. Pada bulan yang sama, pemerkosaan juga terjadi di Kota Medan pada 2 gadis remaja. Perbuatan bejat yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Pelabuhan Belawan tidak hanya sampai di situ. Oknum bahkan tega menghabisi nyawa korban dengan cara membekap dan membuangnya. Dengan potret seburuk itu, masih layakkah kita sebagai masyarakat berharap kepada lembaga kepolisian untuk menghasilkan perubahan pelayanan yang baik di tubuh kepolisian? Yang pasti, kita pantang berputus asa, tidak semua anggota polisi berperilaku arogan dan emosional. Syaratnya pun cuma sederhana, yakni proses rekrutmen dan pendidikan yang lebih diperketat. Jika rekrutmen bersih, betul-betul transparan, tidak ada permainan, maka dihasilkan sumber daya Polri yang berkualitas dan lebih baik. Pembenahan sumber daya manusia menjadi prioritas untuk memperbaiki citra buruk lembaga kepolisian. Masa depan Kepolisian Republik Indonesia berada di tangan anggota.
Sudah saatnya kepolisian bersikap sebagaimana paradigma baru yang ingin dibangun. Polri yang tegas namun humanis, Polri yang memberikan pelayanan publik yang baik dan transparan, dan penegakan hukum secara berkeadilan. Kita tidak ingin arogansi yang sudah-sudah yang tampilannya baik hanya dapat dilihat di TV-TV.